Orang yang memandang warna biru dalam waktu lama, itu jantungnya bisa berdetak normal. Saya tidak tahu ini yang normal itu berapa, tapi menurut teorinya, informasinya adalah berdetak 60 detak per menit. Itu adalah kondisi yang paling baik untuk belajar. Orang yang mendapatkan pandangan-pandangan warna biru tadi, lalu kontaknya ke mata, membuat jantungnya berdetak 60 detak per menit. Itulah kondisi yang disebut dengan kondisi alfa, di mana mereka sangat nyaman, sangat bermanfaat untuk belajar. Ya, jadi itulah kenapa saya memilih lebih banyak warna biru. Berikut adalah slide size. Ya, slide size. Jadi saudara sekalian, nanti bisa Anda coba juga. Anda ambil misalnya slide sembarangan, template-nya, lalu Anda coba untuk melihat di laptop. Ada laptop itu yang bisa penuh semuanya terisi, ada yang sebagian. Ya, kemudian dalam mata kita, dia cenderung, makanya TV itu kan tidak ada yang 4 persegi panjang ya, 7 sangkal ya. TV itu selalu 4 persegi panjang. Jadi kalau TV 7 sangkal itu sangat-sangat tidak baik untuk mata kita. Oleh karena itu, saudara bisa menyiapkan slide size itu ukuran A4 misalnya, di mana ukurannya itu adalah 21 kali 30 cm. Jadi lebarnya lebih panjang dibandingkan dengan tinggi. Nah, ini juga penting mengatur slide size. Kemudian kalau dia lebar, itu kita kan punya tempat yang lebih banyak ya untuk fokus. Anda lihat kan slide saya kan tidak penuh semuanya. Ada tempat kosong supaya lebih fokus untuk materi-materi tertentu. Jadi ukuran slide menjadi pertimbangan. Kemudian tipologi atau teks. Saudara sekalian, teks itu ya jangan banyak menggunakan teks-teks yang script yang berputar-putar itu. Ada juga yang berkaki atau berkepala, seperti Time Roman sebenarnya tidak dianjurkan untuk dibuat PowerPoint. Yang paling dianjurkan menurut teori adalah huruf atau teks itu masih keluarganya sans serif. Ada yang tahu sans serif itu apa? Yang dari komputer? Siapa yang dari komputer di sini? Keluarga sans serif itu adalah huruf-huruf yang tergabung dalam Arial. Ifadil Nanda mana? Hadir, Pak. Apalagi yang masuk dalam sans serif? Sans serif family gitu ya. Keluarga sans serif. Ini orang orang komunikasi ini orang apa? Saya tadi otomotif, Pak. Oh, otomotif, sorry. Pantas diam tadi ya. Jadi saudara sekalian, kalau membuat PowerPoint ya, gunakan teksnya dalam bentuk sans serif family. Ada Arial, Arianero, Calibri, ya kira-kira jenis itulah. Tetapi untuk judul-judulnya, Anda agak bebas tuh, bisa menggunakan yang lebih variatif, silakan, nggak apa-apa. Jadi itu kira-kira dalam bentuk teks atau tipologi ya. Tipologi yang berikut yang keenam adalah kontras, ya kontras. Saudara sekalian, sering kita temukan orang membuat PowerPoint itu dengan menggunakan latar belakang gambar atau foto. Nah, mulai sekarang hindari itu. Karena foto yang menggunakan separasi warna itu, ya, dia akan nanti ketemu dengan warna lain yang mirip dengan warna teks. Susah kita mengaturnya.
dan menyebabkan itu keterbacaannya menjadi rendah. Kemudian apa namanya? Kalau kita menggunakan kontras bisa jadi kontras, tetapi foto itu akan mengganggu keterbacaan teks. Kan biasanya kita kan lebih suka melihat gambar tuh dibanding teksnya. Kecuali gambar itu adalah gambar fungsional, tetapi bukan sebagai background, ya, sebagai background. Jadi jangan menggunakan background sebagai jangan menggunakan foto sebagai background untuk menulis PowerPoint atau media presentasi. Alignment, nah, saudara sekalian, sering juga kita temukan mereka-mereka yang membuat rata kiri, rata kanan itu kadang-kadang ya membuat apa? Keteraturan berpikir kita menjadi terganggu gitu. Saya beri contoh lah, bentar ya. Contohnya di sini ada. Sebentar. Saya beri contoh sebentar. Ini ya, ini kalau dia pakai nomor atau apa namanya balet, Anda nggak bisa membuat seenaknya gitu. Nah, gini misalnya, itu membuat keteraturan berpikir kita menjadi kacau. Bisa lihat bedanya? Masih kelihatan nggak? Kelihatan, Bro. Kelihatan ya? Iya, masih. Kelihatan, Bro. Itu bisa kita jadikan sebagai apa namanya? Jadi apalagi kalau misalnya Anda buat ini misalnya ini tambah tidak nyaman. Itu contoh. Jadi alignment itu sangat penting bagi saudara. Ini adalah cara kita mengatur rata kiri, rata kanan, dan seterusnya. Ya, baik yang pakai nomor maupun pakai ini. Ya, ini juga Anda akan melihat seperti ini, kacau jadinya, atau begini juga kacau jadinya. Itu contoh sederhana bagaimana kita mencoba untuk membuatnya itu lebih ini. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai ke kontras, elemen sudah perataan, grafik atau gambar. Saudara sekalian, gambar itu bisa Anda tempatkan langsung, ambil dari Google, picture, gambar, segala macamnya, tapi masih bisa Anda memolesnya. Bagaimana cara menempatkan gambar itu dengan cara memberikan apa namanya itu. Saya beri contoh ya. Ini kan sebenarnya apa ya? Saya mendapatkan dari internet ini enggak seperti ini nulisnya gitu. Ya. Tapi gambar itu menjadi menarik dia ketika kita muat dengan informasi itu. Ya, apalagi kalau misalnya kita mencoba untuk ya. Nah. Nah, seperti ini ya. Ini kan animasi nih. Padahal tadinya kalau kita muat 100 itu dalam satu slide, pusing kita bacanya gitu. Dan tidak menarik juga. Atau katakanlah untuk yang 100 ini kita buat dalam 3 slide. Habis itu slide-nya gitu. Jadi kita coba begini, lalu nanti kita coba menampilkannya dengan cara yang berbeda. Ini apa namanya?
gambar yang kita peroleh itu bisa kita coba untuk menampilkannya dengan cara yang berbeda. Ini misalnya, ya. Kalau misalnya gambar ini kan gambarnya GIF ini. Gambar ini. Oke. Kan gambarnya seperti itu. Ya. Lalu kalau saya menggunakan gambar ini kurang matching dengan background saya, ada coklat, ada apa itu, maka saya tambahkan sedikit sentuhannya dengan ini, sehingga dia tidak terlalu kontras gambar, tapi agak seirama dengan apa yang ada di dalam background. Itu contoh. Jadi bagaimana kita menempatkan gambar dengan frame-nya, dengan segala macamnya, itu adalah bagian dari cara kita. Itu cara grafik atau gambar. Auto shape. Nah, saudara sekalian, auto shape ini memang butuh juga. Saya sering mendapatkan saya mencoba sedikit. Ini misalnya auto shape. Saya kasih auto shape ini. Kita lihat. Insert auto shape. Saya sering sekali melihat ya kayak begini. Ya. Nah. Kan tidak salah sebenarnya, tetapi ini bukan tempatnya kita menggunakan auto shape seperti ini, karena ini adalah presentasi dalam bentuk kayak ilmiah. Mungkin untuk iklan oke lah, tapi kalau ini nggak bisa. Nah ini kadang-kadang sering kita lihat mereka mengambil auto shape ini sangat-sangat tidak, ya katakanlah kurang mana lah ya, kurang tepat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita coba untuk membuat auto shape-nya ya seperti ini, sederhana saja seperti ini. Kalau mau juga kita membuat background seperti ini, ya kita buat. Nah, ini. Nah, ini kan karena biru, ini kan tidak matching warnanya. Bisa jadi ini kita coba untuk mencoba untuk mengganti warna, bagaimana supaya, tapi perlu berulang-ulang gitu. Kita untuk mencoba mencari sense-nya, sense itu ya semacam rasa seninya gitu. Mungkin berbeda dia tampil dengan yang tadi dengan sekarang. Kalau kita ingin menggunakan Photoshop juga. Itu contoh bagaimana saudara menggunakannya. Ya. Nah, ini kebetulan saya tidak menggunakan Photoshop banyak di sini karena kita sudah banyak yang lain kita menggunakan Photoshop, ya. Kemudian audio visual. Audio visual itu adalah suara yang ada gerakannya. Itu juga bisa kita pilih-pilih. Ada yang misalnya, kan ada Anda menggunakan gerakan, tapi ada suaranya gitu. Ada suara tepuk tangan, ada suara mesin ketik, dan segala macamnya. Itu perlu dipertimbangkan matang-matang. Karena nanti ada yang mengganggu konsentrasi, ya, audio visual ini. Kan kita ada pilihan nih, di dalam PowerPoint itu ada pilihan di sini. Kalau kita mau membuat animation, ini ada di sini ada suara, sound di sini. Oh, ini banyak suaranya di sini. Applause, ya, applause. Coba. Salah ambil kita nggak cocok ya. Ngapain orang bertepuk menempatkan judul ini kan? Jadi ini juga menjadi pilihan-pilihan, dan banyak juga kita temukan seperti itu. Nah, ini adalah tips-tips penting saudara menyiapkan presentasi. Berikut saudara, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktunya. Kita masuk ke yang 11. Animation, ya. Animasi saudara sekalian, ada animasi yang kita butuhkan untuk menjelaskan informasi dalam teks. Sekarang misalnya kan animasi nih.
Jadi animasi kita pilih itu, ya ini. Nah, ini kan animasinya. Jangan salah pilih misalnya, ngapain kita memutar-mutar teks itu sampai 20 kali putar misalnya, baru dia berhenti. Bahkan ada animasi dari teman-teman itu, kan kalau dari Google itu kan ada lambang tuh yang berputar-putar. Nah, Anda pengen membuat lambang itu berputar-putar dalam presentasi, ya nggak apa-apa, tapi kan mengganggu konsentrasi kita.